Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi selamat datang di segmen analisa kripto. Hari ini kita akan mengulas untuk Saga and Omni ya. Ini di request oleh Bang Rizal Iqbal. Minta dibahas. Kemudian Bang Tino Pluis juga minta dibahas untuk Omni. Oke, karena banyak yang request Saga dan juga Omni, kita akan langsung ulas. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Saga. Saga hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp44.800. Teman-teman, pergerakan dari Saga sendiri bisa dibilang mengalami proses penurunan ya dalam beberapa bulan terakhir. Dan kalau kita perhatikan memang kondisi market kripto khususnya itu mayoritas lagi tidak terlalu kondusif. Oke, teman-teman, Saga adalah salah satu project layer pertama. Ya, yang tentunya layer pertama ini bertujuan memiliki banyak sekali fungsionalitas, teman-teman. Dan Saga itu berfokus pada gaming. Ya, akan ada 100 chain di dalam gaming and entertainment di blockchain Saga Universe ini. Jadi bisa dibilang project Saga ini layer 1 yang berfokus sama game dan juga mungkin akan nanti berembet ke beberapa proyek seperti NFT karena biasanya gaming itu dekat banget sama NFT kemudian juga metaverse, teman-teman. Saga sendiri itu akan launching beberapa project ya yang akan running di Solana, kemudian di Ethereum Network, Cosmos, Celestia, Polygon, dan Avalanche, teman-teman. Jadi Saga Gaming Token launch on Solana and another blockchain. Kalau kita perhatikan memang project dari Saga sendiri ini cukup ramah terhadap project-project blockchain yang lain. Dia tidak mau mendominasi pasar, melainkan berkolaborasi dengan banyak project lainnya. Kalau kita perhatikan juga dari website resminya, teman-teman, ini memang merupakan sebuah project yang memang dibangun ya untuk mengintegrasikan terutama high-end tools dan juga support banyak sekali project yang akan running di Saga layer pertama. Dengan kompatibel dengan banyak sekali virtual machine kayak Ethereum dan juga beberapa virtual machine dari blockchain yang lain. Saga Origin juga salah satu project yang akan diluncurkan, teman-teman, di mana Saga Origin ini adalah gaming yang akan dia publish di tahun 2024. Jadi ini berita terbarunya di mana ini kita coba translate. Saga Protocol layer pertama dan ekosistem pengembangan terkemuka di Web3 hari ini meluncurkan Saga Origin. Divisi penerbitan gaming baru ditunjuk menghadirkan game-game mutakhir berkualitas ke pasar. Dengan pengumuman penting ini, Saga menjadi jaringan Web3 pertama dan satu-satunya yang membentuk cabang penerbitan game khusus bagi para pengembang yang bermitra dalam merilis proyek mereka. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu ekosistem perusahaan ya. Jadi Saga ini mirip kayak perusahaan yang mana dia merupakan perusahaan yang berfokus di gaming dan kebetulan tidak hanya berfokus di Web2 namun juga dia beralih ke Web3 dengan pembuatan blockchain layer pertama yang tentunya bakalan mensupport ekosistem dari game yang akan mereka bangun. Ya, di website resminya Saga ada beberapa kolaborasi dengan Sion, ya, integrasi dengan Sion. Ini merupakan salah satu pionir yang mempelopori abstrak rantai di seluruh jaringan rantai kecil di Saga dalam upaya memberikan skalabilitas horizontal tanpa batas. Saga memungkinkan rantai khusus di aplikasi ini untuk memanfaatkan atraksi umum di Sion. Integrasi ini akan memungkinkan kemudahan orientasi pengguna di seluruh ekosistem melalui metode Web3 yang sudah dikenal dan di semua perangkat. Kemudian ada integrasi juga strategic partner sama Stardust. Stardust sendiri dengan senang hati ya mengumumkan kemitraannya dengan Saga, teman-teman, salah satu infrastruktur game di Web3 dan juga layanan akuisisi pengguna terkemuka. Perusahaan akan menawarkan infrastruktur dompet yang paling terukur dan juga aman. Jadi ini akan bekerja dengan studio dan juga judul game besar,
termasuk Midnight Society, Sharpnel, dan juga Blood Loop, teman-teman. Jadi akan ada banyak kolaborasi gaming yang akan dibangun di jaringan Saga. Itu kalau kita perhatikan dari supply maksimum token atau koin Saga itu ada di 1,01 miliar token. Sementara yang beredar saat ini itu baru di 92,5 juta token Saga. Untuk pasarnya sendiri sudah bisa diperdagangkan di Binance, Get.io, Huobi, kemudian Bitget, dan juga Maxi. Ada di toko kripto juga, teman-teman. Itu ya beberapa poin penting dari Project Saga. Kalau kita perhatikan dari segi price action, sebenarnya Saga ini lumayan mendapatkan animo dari market ketika dia awal listing di Binance di 9 April lalu. Pergerakannya mencuat sampai 7,5 dolar dan saat ini sudah turun lumayan teman-teman ke poin 2,79. Dan pergerakan Saga itu bisa dibilang cukup mendapatkan tekanan jual. Ya, kalau kita perhatikan dia sudah breakdown dari strong support kisaran 3 dolar dan saat ini potensially untuk membuat area level support yang baru. Saga bisa dibilang area support terdekat saat ini ada di 2,7. Namun level support tersebut belum terlalu strong. Ada potensial untuk turun ke level-level yang lebih rendah. Jadi masih harus hati-hati, teman-teman. Meskipun begitu aku agak sedikit perhatikan ya, supply dari Saga ini nggak terlalu banyak, baru 9% yang beredar ke market. Semoga sih nggak ada unlock dalam jangka waktu pendek dulu, karena itu mungkin akan memberikan impact terhadap penurunan harga, teman-teman. Apalagi kondisi dari market Bitcoin sendiri juga masih merah ya. Jadi ya untuk jangka pendek saya rasa Saga masih wait and see dulu. Jangan terlalu agresif, kita belum menemukan banyak informasi terkait dengan level-level yang cukup kuat untuk menahan Saga karena memang baru listing, teman-teman. Tapi kalau jangka pendek, saya rasa akan ada possibility untuk kenaikan untuk Saga ya. Kalau kita perhatikan dari RSI-nya ini pelan-pelan udah sedikit ada uptrend, teman-teman. Ada sedikit tanda-tanda kenaikan. Ya, cuman untuk kapan dia bakalan benar-benar rally itu masih belum terlalu jelas. Jadi kalau ada teman-teman yang baru masuk Saga mungkin di range 3 sampai 2 dolar ini, ya saya rasa masih aman buat di hold, teman-teman. Ya, kita tunggu kenaikan yang agak tinggi pada Saga. Let's say kalau teman-teman memang mau exit. Kalau dari saya sih melihat Saga ini masih belum teruji karena dia masih project yang baru ya, teman-teman. Kita lihat aja gimana progres daripada fundamental ke depannya. Support terdekat ada di 2,6, resistance ada di 3 dolar. Itu buat Saga. Next kita akan bahas Omni ya. Omni Network atau Omni hari ini diperdagangkan di kisaran level 270.000 rupiah, teman-teman. Marketnya udah turun sekitar 61% ketika dia awal listing. Dulu harga Omni sempat menyentuh level 700 ribuan. Ya, tapi sekarang udah terkoreksi lumayan jauh. Omni sendiri adalah roll up atau project layer kedua yang running di Ethereum. Tujuannya untuk apa ya? Ya untuk mensupport dari Ethereum, teman-teman, ekosistem dari Ethereum. Omni mengklaim mereka menawarkan keamanan, kemudian performance, dan juga banyaknya kompatibel dengan banyak arsitektur yang running di Ethereum. Dalam satu aplikasi saja, Omni disebut-sebut bisa mensupport banyak sekali project, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari berita terbaru ya, Omni Network token turunnya sampai 55% setelah airdrop. Fake token completely rug. Ini berita yang diposting dari Cointelegraph itu di tanggal 18 April. Sudah kurang dari sebulan yang lalu sih beritanya, cuman masih relevan untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat Omni sudah turun ya dalam 18 jam terakhir setelah peluncurannya, di mana banyak investor yang tentunya kaget dengan penurunan tersebut. Blockchain testnet lapisan pertama ini bertujuan untuk menghubungkan roll up Ethereum dan juga membagikan 3 juta Omni atau 3% dari pasukan token yang beredar sebagai airdrop. Dan setelah itu harganya turun hampir 30% dan terus turun sampai 55%. Teman-teman, airdrop yang dibagikan tersebut sebenarnya sih dari komposisinya nggak terlalu besar ya, hanya 3%. Namun kalau kita perhatikan dari allocation
dari token atau project Omni ini mayoritas dari mereka memang bakalan masuk ke community. Ada sebanyak 50% koin yang bakalan diluncurkan ke community, teman-teman. Gitu. Sementara sisanya mungkin akan ada di strategic partner dan juga untuk developer mereka. Kalau dari saya sih 50% ini mungkin masih bisa di breakdown ya, berapa yang dibagikan berupa airdrop, berapa juga yang bakalan dibagikan dalam bentuk launchpad dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat sih dari sini distribusinya lumayan merata kalau menurut saya. Dan juga ekosistemnya diharapkan sih bisa strong, teman-teman, dengan posisi jumlah koin yang dibagikan seperti ini. Kalau dari saya sih melihat Omni masih bisa teman-teman pantau, jadi mungkin ada yang sempat beli, yang mungkin merasakan keunggulan, yang pengen merasakan keuntungan pada Omni tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya saya rasa masih harus melihat seperti apa ke depannya, teman-teman. Oke, mengenal Omni Network ya, satukan ekosistem rollup Ethereum. Jadi Omni Network adalah proyek blockchain yang bertujuan mengatasi masalah fragmentasi pada jaringan Ethereum. Ethereum merupakan salah satu blockchain yang paling populer saat ini, namun memiliki keterbatasan di skalabilitasnya. Omni Network berupaya untuk meningkatkan skalabilitas tersebut dan menyediakan protokol interoperabilitas antar rollup Ethereum. Ya, rollup adalah layer kedua. Dan fungsi dari Omni ini adalah menghubungkan antara rollup A yang which is ini adalah layer kedua dihubungkan sama yang layer pertama, teman-teman. Jadi ini keuntungannya dia running di ERC20 which is jaringan dari Ethereum yang memang biayanya lumayan meskipun sudah ada beberapa upgrade, teman-teman. Kemudian fungsi dari tokennya adalah sebagai governance token yang bisa berpartisipasi untuk voting. Kemudian pembayaran gas fee ya untuk network dari Omni. Itu sih teman-teman beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Omni. Kemudian dari berita terbaru, Omni Network juga baru aja launching untuk Octane. Ini adalah powerful Ethereum virtual machine. Salah satu bahasa pemrograman yang tentunya bakalan support untuk project dari Omni ini. Adopsi Octane oleh Omni Network telah menghasilkan terobosan paling signifikan di bidang teknologi blockchain. Kerangka kerja sumber terbuka yang inovatif dibangun untuk mengakomodir mesin konsensus yang berbeda. Jadi bisa dibilang ke depannya Omni ini berpotensi untuk bisa terhubung juga dengan banyak jaringan layer kedua lain yang dimiliki oleh Ethereum, teman-teman. Jadi ini berita yang terbilang bagus untuk fundamental. Oke, maksimum supply dari Omni ada di 100 juta, sementara yang beredar saat ini baru 10 juta token saja. Pasarnya sendiri sudah bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, Bybit, Upbit, KuCoin, Get.io, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan secara price action, Omni bisa dibilang juga sama mengalami fase penurunan. Bahkan penurunan sudah jelas terjadi ketika peluncuran awal ya, pergerakan dari Omni terus mengalami penurunan. Namun meskipun turun, aku sendiri belum bisa mengatakan bahwa project ini apakah scam atau enggak. Mungkin teman-teman ada yang pengen nanyain hal tersebut. Saya rasa masih belum bisa kita buktikan atau kita tentukan. Kenapa? Masih banyak variabel lain yang harus kita perhatikan juga terhadap project ini. Jadi kalau dari saya masih wait and see ya untuk project Omni. Kedepannya sepertinya sih masih akan punya prospek secara fundamental. Tapi real atau enggak itu akan sangat ditentukan oleh tim developer mereka. Saat ini level support terdekat untuk Omni ada di $16, teman-teman. Dengan pergerakan yang cenderung mendapatkan tekanan jual, smart money nggak terlalu banyak pada Omni, masih membuka peluang untuk Omni membuat fase penurunan berikutnya. Kita masih belum tahu level support next di mana, namun ada potensial beberapa level strategis yang bisa dikunjungi oleh Omni. Kalau dari saya biasanya lihat posisi-posisi seperti ini ada di kisaran $13,6 ya, $13,6. Ini udah deket sama level support dari trend line, teman-teman. Jadi kurang lebih polanya akan seperti ini, pergerakan turun ya kan di area ini atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Di situ ada area support yang mungkin akan berpeluang untuk menahan Omni
turun lebih dalam lagi. Jadi proses penurunan yang terjadi pada Omni itu masih bakalan berpeluang berlanjut. So hati-hati buat teman-teman yang mungkin planning buat masuk ya, ini masih belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi $16 maybe bukan level support yang kuat untuk Omni, kemungkinan masih bisa drop. Itu sih paling buat update kali ini, Omni and Saga ya. Again, Saga berfokus pada gaming, sebuah project layer 1, dan Omni dia fokus di layer kedua, teman-teman. Dan kedua project ini sama-sama launching di waktu yang kurang lebih berdekatan ya, pas ketika pergerakan dari Bitcoin juga cenderung koreksi. Jadi kalau teman-teman melihat ada penurunan, itu adalah sesuatu yang wajar. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan teman-teman, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.